Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Guru dan teman-teman. Saya Alsya Moksen akan menjelaskan tentang sistem gerak. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian. Sistem gerak pada manusia adalah susunan kerangka tubuh yang membuat manusia mampu bergerak sesuai keinginannya. Tubuh manusia memiliki kerangka kulit dan daging yang menjadi alat gerak pasif sekaligus pelindung tubuh yang lunak, terutama organ dalam tubuh. Selain itu, rongga dalam kerangka dapat menghasilkan tulang sumsum untuk menghasilkan sel darah merah. Susunan tulang dalam tubuh membantu manusia bergerak. Contohnya, kaki berfungsi untuk berlari, berjalan, dan melompat. Dan tulang lengan fungsinya mengangkat, melempar, memegang, dan memukul. Yang berikut adalah fungsi. Fungsi sistem gerak pada manusia adalah untuk memberikan kemampuan tubuh dalam bergerak, menopang berat badan, mendukung bentuk postur tubuh, serta menjaga stabilitas pergerakan tubuh. Rangka. Rangka terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung untuk membentuk postur tubuh. Rangka terbentuk karena adanya kandungan kalsium berupa garam. Kalsium ini dapat melekatkan tulang-tulang karena dibantu oleh kolagen. Sistem gerak tubuh ini termasuk alat gerak pasif yang mana memerlukan organ otot untuk bisa berfungsi dan bergerak. Selanjutnya, sistem gerak pada manusia. Otot. Jaringan otot manusia terbuat dari ribuan serat elastis. Fungsinya membantu manusia bergerak, duduk, dan berdiam diri. Selain itu, ada juga otot yang membantu berbicara, mengunyah, berlari, hingga mengangkat beban. Ada dua jenis otot, yaitu otot lurik dan otot halus. 1. Otot skeletal atau lurik terdiri dari serat elastis yang memungkinkan tubuh bergerak bebas. Otot ini melekat pada tulang dan sekitar sendi. 2. Otot halus. Pergerakannya terjadi secara otomatis tanpa keinginan. Sebenarnya otot ini diatur oleh otak. Berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Otot polos adalah jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong yang bagian ujungnya cenderung meruncing. 2. Otot jantung adalah otot yang terletak pada dinding jantung. 3. Otot lurik biasa disebut juga sebagai otot rangka karena otot ini biasanya melekat pada rangka. Disebut lurik karena jika dilihat memakai mikroskop akan tampak terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Berikut adalah sistem gerak tulang. Tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif, artinya tulang hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Tulang atau rangka pada manusia tergolong ke dalam alat gerak pasif, dikarenakan tulang hanya akan dapat bergerak jika ada aktivitas yang terjadi pada otot. Berdasarkan kepada jenisnya, tulang yang terdapat di dalam tubuh manusia dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Tulang rawan. Tulang ini sifatnya lentur karena terdapat ruang pada antar sel tulang rawan. Tulang ini mengandung zat kapur dan zat perekat. Di antara contoh tulang rawan yaitu ujung tulang rusuk, hidung, telinga, trakea, laring, bronkus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. B. Tulang keras. Sepertinya namanya, tulang keras mempunyai tekstur yang lebih padat dan bersifat keras daripada tulang rawan. Jenis tulang ini disusun oleh osteoblast atau sel pembentuk tulang. Terdapat banyak zat kapur di antara sel tulang keras dengan sedikit zat perekat. Itulah yang membuat jenis tulang ini menjadi keras. Selanjutnya sendi. Sendi adalah sebutan untuk pertemuan antara dua buah tulang. Sendi rahang misalnya adalah pertemuan antara tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Sendi manusia umumnya bekerja seperti engsel yang memungkinkan pergerakan antara kedua tulang tersebut. Karena itulah sendi masuk ke dalam sistem gerak pada manusia. Jenis sendi diantaranya sendi mati atau sinartrosis. Sendi yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi tersebut. Contoh dari sendi mati ialah sendi-sendi yang menghubungkan antar tulang pada bagian tengkorak. Sendi kaku atau amfiartrosis, sendi yang bisa digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah sendi pada ruas tulang belakang, sendi pada pergelangan tangan, serta sendi pada tulang dada. Sendi gerak diartrosis, sendi yang bisa digerakkan secara bebas. Sendi engsel seperti sendi pada pintu. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang pada satu arah. Contoh sendi engsel yaitu sendi pada lutut dan siku. Sendi pelana pada salah satu tulang bisa digerakkan menuju dua arah. Contohnya yaitu sendi yang menghubungkan ruas jari dengan telapak tangan. Sendi geser. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan pergeseran pada tulang. Contohnya yaitu sendi pada ruas tulang belakang. Sendi putar pada jenis sendi ini salah satu tulang dapat bergerak karena mempunyai poros pada tulang yang lain. Selanjutnya, gangguan pada sistem gerak manusia.
Gangguan muskuloskeletal atau sistem gerak pada manusia adalah kondisi yang mengganggu fungsi tulang, sendi, ligamen, tendon, hingga otot. Seringnya, gangguan sistem gerak pada manusia ini bersifat degeneratif atau penyakit yang menyebabkan fungsi tubuh mengalami kerusakan secara perlahan tapi pasti. Selain itu, gangguan muskuloskeletal ini dapat menyebabkan rasa sakit dan mengurangi kemampuan Anda untuk bergerak. Hal ini dapat mencegah Anda melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Sekian dan terima kasih Bu Guru dan teman-teman telah menyaksikan video penjelasan tentang sistem gerak dari saya. Sampai jumpa.